Kembali lagi bersama saya Coki Pardede dan saya Adriano Kalbi di Konspirasi Elit Global, dan kita kedatangan the one and only Nessie Judge. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Sampai sekarang masih aktif konten ya, Nes? Masih buat neror. Buat neror. Tapi gue penasaran ya, Nes, lo kan sekarang udah menjadi seorang ibu. Wih. Terus sudah menjadi seorang ibu dari berapa putrinya umurnya? 9 bulan. 9 bulan. Itu hasrat konten neror gitu tuh. Ya. Aku ngeliat itu bukan konten ya, karena emang kerjaan aku. Oh iya. For the last like 12-13 years, jadi Yeah. ya itu udah jadi bagian dari kehidupan aku. Oh, I see. Malah ketika kemarin aku lagi break buat maternity leave, aku tuh kangen banget Malah di depan konten. kamera. I miss, gak cuma kontennya ya, sama tim diskusinya, Oke. bahas kasus gitu. Tapi perspektif sebagai dulu single dan sekarang udah jadi orang tua, misalnya keras terhadap negara gitu, apa beda apa? Aku malah notice-nya nggak tahu ya apakah ini hormon atau enggak, tapi ketika bahas kasus tuh aku lebih sensitif. Oh lebih sensitif, justru banget. malah Very ini. interesting. Itu sih point of view sih. Iya. Banget. Apalagi kan neror ini kan juga kasus-kasus yang dipilih tuh juga yang wow banget kan. Ya, pada kadang-kadang masanya. true crimes-nya True crime. enggak, bener-bener. Jadi teman-teman sebelum dokumenter Netflix tuh happening udah ada channelnya Nessie Judge. Benar. Dulu sebelumnya Netflix kan terkenal sama dokumenternya kan. Ya dokumenter betul, crime-nya. Ada nggak, Nes, satu konten yang lo bahas dulu di konten lo, baru belakangan Netflix bikin dokumenternya? Banyak. Kayak salah satunya yang Jeffrey American Dahmer. Family. Oh, American Family. Kalau Dahmer aku baru bahas di storytelling sejarahnya kan, sejarah kehidupannya. Cuman kalau ini American Family yang Chris Watts case itu Ya, kita tahu. duluan. Itu juga salah satu kasus yang besar banget kan di dokumenternya. Itu yang dia, yang dia membunuh satu keluarganya kan ya? Betul. Dan lo tau gak sih konspirasinya, katanya ada waktu ada police camp masuk ke rumahnya, Dri. Itu ada suara anak kecil nih. Iya, ada suara istrinya juga. Ada suara istrinya. Padahal itu situasinya udah meninggal. Iya, jadi kayak di Dia itu- police campnya tuh ada suara yang mirip gitu sama suara anak kecil main gitu. Ya itu lumayan. Bentar, jadi where stance lo terhadap makhluk halus nih bagaimana? Stance aku adalah aku masih sangat open untuk orang convince itu beneran. Tapi aku percaya to a certain level, karena di agama aku ada kan bahwa kayak memang ada makhluk yang tidak bisa kita lihat segala macam. So it blurs line. Cuman kalau misalkan ketika ada sesuatu yang menjadi fenomena, aku tuh sangat tertarik untuk mengetahui apakah ini benar atau tidak. Oke, tadi bilangnya open to believe, jadi karena dalam agama pun ada pemisahan makhluk gitu ya, halus dan tidak halus. Terus apalagi mendalami konspirasi ternyata juga banyak penampakan. Karena fun fact, Dri, di beberapa kasus-kasus, apalagi kan lo sering bahas true crime ya. Kadang polisi tuh involve kayak cenayang-cenayang gitu loh. Dalam mencari tahu, tapi gua nggak tahu ya ada kasus spesifik apa ya. Tapi banyak kayak misalnya ada cenayang yang mengatakan ininya di sini ternyata benar. Gua nggak tahu kebetulan atau enggak gitu. Iya, aku juga pasti lo ada kan yang kenal sama seorang dokter, tapi dia emang punya kelebihan dan dia waktu itu bahkan dia cerita sama aku bahwa dia sering banget berkolaborasi sama pihak kepolisian, pihak berwajib. Bahkan waktu itu sempat kita mau collab, terus dia bilang, oh sorry banget aku nggak jadi ke Jakarta karena dia di luar kota. Dia bilang karena baru ada sebuah kasus besar yang terjadi. Nice. Jadi memang ada waktu itu sebuah kasus besar terjadi dan dia di-involve di kasus itu. Tapi ini buat konspirasi juga ya. CIA juga dari dulu pernah pakai cenayang-cenayang gini juga untuk Jerman Nazi juga pernah sempat dia ngumpulin cenayang-cenayang. Ya mungkin tapi cenayangnya kurang kuatnya makanya kalah. Tapi apapun itu. Tapi dalam dunia cenayang pun berarti networking juga penting ya, karena ada yang kesangkut sama rezim Nazi, ada yang kesangkut cuma konsultasi nasib di bawah doang kan dia. Tapi aku tahu tapi di Korea tuh katanya bisnis besar semuanya pakai bantuan dari dukun.
Tapi Korea gue Nggak, tapi benar, ya. Gue Korea percaya, karena mereka lumayan ini. Gue rasa di kita juga nggak bisa lepas misalnya sesimpel tanggal baik, tanggal buruk. Iya. Kapan peresmian, kapan apa, peresmian. kayaknya. Menikah ya kan? Nikah. Yes. Dilihat tanggalnya. Dihitung. Iya, Ada hitungannya. Betul, betul. Kali ini kita akan bawa topik, kita akan ngelihat reaksi Nesi tentang konspirasi hantu-hantu yang ada di Indonesia. Oke, baik. Kita akan mulai dulu dengan the one and only, harusnya yang seangkatan kita sangat familiar dengan ini ya. Ini baru tahu gua Kolor Ijo ini urban legend tahun 2000-an. Iya, Dri. Gen Z baru lahir. Gue kira dia kayak oke. Terus Kolor Ijo adalah urban legend dan teror kita baca dulu kriminal ya. di Indonesia yang populer tahun 2000-an, terutama tahun 2003-2005. Ya. Di Jakarta menyebar di daerah lain seperti Sumatera Utara. Sosok ini digambarkan seperti manusia atau makhluk gaib yang hanya menggunakan celana dalam hijau, berbulu dan sering mengincar wanita pada malam hari. Iya. Berbulu. Ini mah kayak bapak-bapak mesum pas gitu ya. Coba lanjut dulu. Terus enggak, masih di awal yang tadi. Gue mau baca dulu. Jadi ini mitosnya katanya pesugihan. Atau cerita rakyat setempat mengaitkan kolor hijau ini dengan kayak ada orang-orang yang ke ritual-ritual pesugihan tertentu atau kekayaan ilmu hitam yang mengharuskannya untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal. Oke. Jadi itu ritual yang harus dia lakukan itu gitu, harus pakai kolor warna hijau. Ya, sebentuk kayak bentuk kayak dare-nya gitu untuk misalnya mau Oke. Truth or dare. Ya, oke. Mau sukses tapi berburu kejar ibu ini dulu pakai. Ya kita kan nggak tahu. Oke. Nah, dulu ini gue inget banget karena waktu itu di Depok sempat ada. Lu tuh sempat di Depok nggak sih, Man? Iya, aku kan tunggu di Cibubur. Tapi Cibubur beda. Kalau gue Depok nih. Depok. Gue Depoknya. Margonda. Yes. Wow. Oke. Ini katanya center. Dia katanya tuh dulu Dri kalau di luar negeri itu katanya Dracula tuh pakai kita taruh bawang putih. Ya. Kalau ini pakai bambu hijau gitu ya, benar nggak sih? Bambu kuning, kolor hijau. Agak kemerdekaan gitu ya. Cara menangkal kolor hijau, yang which is ini sangat unik sih sebenarnya. Urban legend kolor hijau. Oh tapi ini sih bukan bapak-bapak kalau gambarnya begini. Ya enggak, emang enggak apa-apa. Oh gini nih. Oh iya. Oh daun kelor. Ada kelor ini, oke. Oke, coba kita lihat lagi ke fakta-fakta mengenai kolor hijau. Ada nggak yang Enggak. jadi orang kaya setelah jadi kolor hijau ini? Belum terverifikasi sih, men. Nah, jadi dia meneror warga dengan menimbulkan kepanikan sosial yang masif. Warga di berbagai daerah sempat diteror oleh isu kemunculan sosok ini. Dan menurut kepercayaan warga, sebagai bentuk pertahanan diri, banyak warga memasang jimat tradisional seperti yang tadi kita udah bilang ya, bambu kuning, daun kelor hijau di rumah mereka. Dan ada konstruksi ketakutan juga ya, menunjukkan bahwa kolor hijau ini adalah bentuk konstruksi ketakutan urban legend yang dalam beberapa kasus terungkap dan ternyata adalah pelaku kejahatan konvensional yang menyamar. Oh, jadi beneran ada? Iya, tapi itu bukan mistik. Mungkin kayaknya kebetulan dia pakai kostum itu. Iya, kayak disuruh siapa. Ya, kebetulan pakai kostum itu sedang melakukan tindakan kriminal itu dan merampok atau cabul lah sebenarnya. Oh. Sebenarnya dia mirip exhibitionist. Mungkin iya dia rada exhibitionist ya. Exactly. Ini mah bukan setan, ini emang orang. Atau dia lagi ngerampok pakai kolor hijau terus orang kayak aneh banget, ini pasti ritual. Oh iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa ada orang merampok pakai kolor hijau Betul. gitu? Jadi katanya ini dipercaya sebagai wujud manusia yang melakukan pesugihan atau ritual tertentu. Yes, dari 2003-2005 dan biasanya sih hoax ya. Dibandingkan dengan tindak pelecehan dan kekerasan seksual terhadap perempuan ya. Ya, modusnya nih selain merampas perhiasan dalam narasi-narasi mitosnya, pelaku diidentikan dengan Ada. Tapi ini lo sempat pernah dengar fenomena ini? Oh masih kecil banget. Masih kecil banget. Jadi kayak tahu itu jadi bercandaan gitu sama teman-teman sekolah. Kayak cuman awas lu nanti ada kolor hijau gitu doang. Tapi lo tahu nggak sih? Tapi nggak pernah mendapatkan hype keseramannya tuh nggak pernah tahu. Iya. Karena pasti kalau di kompleknya Nesi orang pakai kolor hijau udah ditangkap satpam. Itu hanya terjadi di daerah-daerah. Drama pengejaran pria kolor hijau yang ngamuk dan meresahkan di Ciamis. Oh wow. Oh iya. Ya betul tadi. Berarti ini sebenarnya memang kriminal exhibitionist saja. Anduk hijau gitu, ya ampun. Atau karena dia
dia salah satu tindak Ini mah bukan, kejahatannya. iya bukan syarat biar kaya dari dukun, ini sih emang dia nafsu aja, itu tidak ada. Kebetulan pas ditangkap udah tinggal koloran gitu ya. Betul. Oke, sorry, you were saying tadi? Iya, mungkin dia tuh sebenarnya pakai baju awalnya ya. Tapi pas ditangkap udah tinggal kolornya doang. Bisa jadi. Itu memang kan. Doang. Bisa jadi. Kita kan nggak pernah tahu ya. Karena kan kita nggak di lingkungan. Lo tau nggak? Itu kalau nggak salah timelinenya tuh, lo pernah dengar Mr. Gepeng nggak? Yes, of course. Dulu kita bisa telepon. Lo tau nggak lo Mr. Enggak. Demi apa Apa sih? itu Mr. Gepeng? Jadi Mr. Gepeng itu kayak ada nomor teleponnya, Dri. Oke, ya. Mr. Gepeng adalah urban legend populer di Indonesia tahun 90 hingga 2000-an, digambarkan sebagai hantu yang terjepit di lift. Iya. Ia baru muncul di toilet setelah nomor 777 di telepon, sering dikaitkan dengan koper berbaris uang atau sosok yang menghantui. Mitos ini populer di kalangan sekolah-sekolah. Yes. Nah, iya betul. Oh, bisa ditelepon. Oke. Jadi dulu, Dri, jujur, di SD saya, waktu itu ada salah satu teman SD saya mengklaim lihat Mr. Gepeng. Wow. Oke. Dan heboh itu satu sekolah. Terus pada panik tuh, terus jadi kayak kesurupan massal apa segala macam. Hah? Oh, Yes. wow. Lu pantas ateis ya ujungnya pernah nyaksiin yang begini-begini sih. Yang lucu tuh Makin ini. jauh dari agama emang. Yang lucu, Dri, dia tuh satu-satunya yang hantu urban legend yang di Indonesia terutama ya, yang cukup melek teknologi karena pada masanya dia ada nomor telepon. Iya, gue tuh ya. Bisa Bener. ditelepon. Yes. Dan ini kita bisa request. Ah, Sumpah gua nggak bohong, Dri. Misalnya lu mau minta PS, waktu itu kan PS kan, ya. bener nggak gua? Wah. Gua nggak bohong. beneran. Masuk akal. Apa sih? Pokoknya kita tuh bisa minta. Kita bisa minta, permintaan. nanti dia datang, tapi gue inget ini agak warwirwur sih. Jadi nanti dia datang di depan rumah kita, tok, pas kita buka dia kayak tisu gitu. Kan dia gepeng. Oke, Dia ya. kayak serius ini gue gak bercanda Kayak tisu katanya karena gitu. gepeng, kayak flatter, bisa gepeng. Dia flat Oke. begini, Ya. terus dia bawa barang yang kita request. Oke. Terus kita akan dihantui katanya. Oh. Gitu. Jadi lo boleh dapet apa yang lo request, tapi gua ngantuin lo gitu. Betul. Oh, gitu ya konsepnya. Betul. Nah ini dia, misteri hantu Mr. Gepeng, urban legend penunggu loh. Toilet yang bikin merinding. Simak kisah mistis ini. Aduh. Oh iya nih. Di telepon minta bawa PS sih menurut gua. Prototipe Kalau nggak ojol, salah- jangan-jangan prototipe ojol. Sebelum ada ojol ini Tapi kalau Mr. Gepeng familiar? Familiar, cuman ya tuh masih kecil banget. Ya. Tapi inget gitu kayak. campaign launching aplikasi kayak jaketnya sama. Pakai itu. Karena identik dengan warna-warna tertentu ya. Nah ini kedua nih kita ada palasit. Lo pernah dengar palasit? nggak? Enggak, ini nggak Nah. tahu. Nah ini seperti kuyang. Itu gue ya. Tahu. Iya. Ini pernah bahas juga. Ini dari. Lo pernah bahas? Kayaknya pernah deh. Iya dia udah Kita 13 tahun men, bikin konten. Berikut adalah rincian waktu situasi kapan parasit akan datang mendekat di malam hari. Parasit jenis kuduang akan memisahkan kepala dari tubuhnya pada malam hari dan terbang mencari makanan spesifiknya siang hari, wujud manusia biasa. Ia akan berjalan kaki layaknya orang biasa ke pemukiman atau pasar untuk mengincar target secara langsung saat ibu hamil ya. Ya. Kehadiran wanita hamil sangat memancing Kedatangan kedatangan parasit. parasit. Karena mereka mengincar janin dalam kandungan. Ya. Jadi dia ini katanya nih sebenarnya ini hack apa sih kalau bahasa Inggrisnya tuh penyihir wanita. Oke, witch. Di mana dia itu Pengen ilmunya itu adalah nanti dia punya ilmu dia bisa narik kepalanya terus di dalamnya ada kayak isi dia perutnya dia terbang terus. dia terbang jadi nanti badannya itu ditinggal di rumahnya dan dia akan nyari janin Ya, biar apa? Biar dia awet Powerful. muda. Oh, powerful. biar dia powerful. Kan biasanya jedot umur. Ya memang kurang lebih mirip-mirip sih. Jadi kalau lo pernah yang lo ingat tentang palasit itu apa? Ya itu, jadi dia mirip-mirip kuyang gitu konsepnya. Percaya nggak? Gue belum pernah. Gua lebih tertarik si Mr. Gepeng tadi. Siapa yang udah pernah dapat PS itu dari telepon triple 7x7 ya? 7x7. Tuh. Udah nggak bisa sekarang, Dri. Aduh. Nah ini dia ini bahkan udah ada ciri-ciri yang dianggap warga ini pasti palasik. Ya. Jadi warga sudah memang warga ini emang introvert dikit dibilang palasik, brengsek. Nih, palasik adalah manusia yang memperhatikan ilmu hitam. Tadi udah kan kita. Ini awalnya tuh mitosnya dari Sumatera Barat Ya. karena memangsa janin dan yada.
Ciri-ciri palasik itu dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu ciri fisik manusia, pelaku, wujud gaibnya, dan gejala pada bayi yang menjadi korbannya. Oke, ini ciri fisik pelaku palasik ya, saat berwujud manusia dalam kehidupan sehari-hari. Pelaku ilmu palasik berbaur dengan masyarakat biasa. Berdasarkan catatan Wikipedia dan artikel Pelakunya tidak ada itu cekungan parit antar hidung dan bibir atas. Oh iya, gue pernah denger nih ini. Bener. Memiliki tatapan mata yang tajam dan menusuk saat melihat orang lain. Sering menyendiri dan menutup diri dari pergaulan masyarakat sekitar. Aduh. Nah, orang kelibet pinjol juga begini, sering menutup diri dan menutup pinjol. Menutup diri pergaulan. Memakai baju kurung panjang untuk menutupi bagian leher atau menyembunyikan bekas potongan organ dalamnya. Ini if you don't mind answering ya. Iya. Kan lo baru punya baby, ada nggak kayak saran atau apa Ya, yang dari orang terdekat atau family yang menurut lo kayak ini lebih banyak mistisnya daripada logikanya? Enggak sih. Oh enggak ada. Enggak, tapi pas kan kebetulan mama mertua aku di Cirebon ya. Dia bilang bahwa dulu itu ada kayak semacam tradisi ya. Kalau misalkan orang habis melahirkan tuh dikasihin kayak bongkolan gitu, dalamnya ada bawang putih, habis itu ada peniti apa-apa gitu lah. Tapi dia bilang kayak itu kayaknya kepercayaan zaman dulu deh. Jadi mungkin sama juga ya sama palasik ini kan ini berdasarkan kultur juga. Untuk proteksi, untuk apa gitu-gitu ya biasanya. Iya. Nah ini the one and only nih yang kita semua nggak mungkin nggak tahu ya. Tuyul. Lo pasti familiar dong dengan dan ini kan. Mbak Yul. Oh, lu nonton itu? Iya. Bahkan kayak beberapa bulan yang lalu aku cari episode pertamanya lagi di YouTube. Wah. Apa yang lo dapat dari ini? Reminiscing aja kayak oh wow, ternyata perfilman sudah sangat maju. Sekarang beda banget. Beda banget. Tapi dulu kita terhibur banget. Gue dulu tuh Jini, Tuyul dan Mbak Yul, Jin dan Jun, yes. Dan Tuyul ini ya kita nggak usah baca inilah ya. Intinya kan dia adalah sosok yang mencuri uang ya. Iya. Memang kayak sejak ada ketimpangan ekonomi tuh mistis juga makin banyak ya, maksudnya kan. Iya bisa jadi. Ini kan nggak akan ada kalau yang miskin gak iri sama yang kaya gitu kan. Aduh. Ya bisa juga ada dari antropologinya kan. Ada videonya. Ada videonya, coba kita lihat. Dan selalu ya pasti yang nggak pernah jelas. HP 3GP. Iya. Tuyulnya di mana? Dia nyanyi Tuyulnya. Iya dia nyanyi. Ini kayaknya orangnya. Oh ini orangnya. Coba kita lihat dulu. Sampai loncat sih aku. Kalau jump scare sih agak asu ya. Nah, gue sih kalau nyanyi jelek gini sih, gue juga mau protes sih. Gak cuma makhluk halus nih yang keluar nih. Mana? No way. Oh ini. Kayak semigel gini. Kok dia? Oh enggak. Apa sih? Ini tuyul. Oh kayaknya dia nggak bisa lihat. Oke. Oke, coba kita lihat komen-komen netizen dulu deh. Kita lihat komen-komen netizen dulu. Sebelum kita ini. Yang ikan pari bikin trauma. Masa kejayaan warnet. Oh, berarti ini dulu sempat viral. Iya. 15 years ago. Karena sampai 2026 mereka masih gitaran di teras. Iya. Waduh. Masuk 7 on the spot dulu, jir. Tapi demi Mas. Bener. Iya, pasti masuk. Oh, tapi you know what? Kalau Tuyul ini menurut gua ini juga lebih horor nyanyian mas-mas itu ya. Betul. Tapi kalau misalnya kita mau ngomong apa yang mau dicopet dari yang orang gitaran di teras ini kan? Tapi sebenarnya Dri ya, yang lucu adalah lo tahu nggak dulu hantu-hantu tuh ada di Azan TV yang katanya ada kuntilanaknya. Itu sampai sekarang.
Dan itu aku tonton setiap hari beneran ada. Lo coba cek nih. Itu di azan kuntilanak trans. Nah kalau ini sesuatu karena masuk TV nasional ini. Betul, dan setiap hari ditayangkan. Betul. Video azan yang sama. Betul. Kok di TikTok? kok bisa? Wah Adri nih nggak hype nih Adri nih. Azan Trans TV kuntilanak. Ini gua waktu itu tuh, wah gua udah jadi inget banyak banget ini men. Masuk akal. Nah ini nih. Bawa. Ini nggak apa-apa. Yaudah, nggak apa-apa. Di play aja. Ya. Nih. Mana coba? Sayangnya gini video azan ini dianggap tidak dapat ditemukan. Oh, udah di take down. Lost media paling dicari. Anjir, ada aja dicari. Mana yang di lingkaran merah? Itu tapi jadi kayak dia. Itu bayangan, Dri. Jadi kalau misalnya nonton video aslinya, jadi ada perempuan jalan tapi transparan. Bukannya berdiri doang ya? Enggak, dia jalan dan itu pokoknya dia di situ tuh. Itu kalau lo lihat itu kan ada rambutnya di belakang pot bunganya itu. Iya, tapi itu jelas banget. Tuh. Oh. And every single day I watch. Lost media ini lah. Tapi kalau ini semua pada tahu dong. Tapi kok udah nggak ada lagi ya videonya ya? Coba. Kok udah di take down? Tuh, semua udah tinggal potongan ininya doang. Demi apa sih? Apa konspirasinya kira-kira? Aku tuh dulu kayak ketika aku lebih gedean ya, dan aku masih memikirkan hal ini, aku kayak apakah biar setiap maghrib kita pindah ke channel ini? Karena this went on for so long. Yes. Every single day, kalau udah mau jam maghrib aku kayak, pindah, because I wanna see it again every single day. Iya. Yang menarik juga, gua nggak tahu lo ingat atau enggak, waktu itu di salah satu iklan SCTV, shampoo. Oh. Katanya juga ada kuntilanaknya. Zaman dulu tuh banyak lagi Dri gitu-gitu Dri. Nah itu tuh. Ya itulah intinya kayak gitulah. Bukan dia yang sampoan kan intinya. Ya bukan. Terus yang di SCTV juga gitu kok. Yang di SCTV tuh katanya ada di nanti disensor aja. Jadi di belakangnya itu kan lo ingat gak Dri? Dulu kan ada itu kan ada kabaret-kabaretnya. Iya itu aku ingat. Nah, jadi ada satu kabaret di belakang yang sebenarnya kata penyelenggara itu harusnya nggak ada di situ. Nah, yang itu menurut aku debatable. Kalau misalkan yang azan ini kan jelas banget. Cuman yang itu, aku mikirnya karena itu kalau nggak salah di salah satu stasiun TV kan. Dan itu tuh kayak selebrasi apa gitu. Kayaknya kayak acara-acara mereka dan masuk akal sebenarnya kalau ada hantu di situ. Oke, betul. Ya kan karena mereka juga menayangkan. Itu juga bintang tamunya masuk akal ada hantu di sana. Bukan, Karena sesuai acaranya. Sesuai acaranya. Iya. Bukan hantu beneran. Oke. Maksudnya ada yang memerankan hantu karena mereka juga menayangkan film hantu gitu loh. Betul. Dan yang paling ini juga ini sih, yang paling legend dan gue rasa mungkin udah kita nggak bisa nemu lagi ya. Gue nggak tahu kok tiba-tiba jadi hilang semua gini. Di dunia lain. Penampakan dunia lain yang di Gong. Iya, itu masih ada. Itu masih ada. Penampakan dunia lain. Wah, Dri, dulu nih saya menonton ini This dulu. was the OG era. kan? This is the era. Ya Lawang Sewu. Oh Lawang Sewu memang enggak deh. Loh. Ini hantu-hantu ini enggak sadar-sadar media begini ya. Dan ini adalah ya ini dia. Cukup. Oh, ini gue nonton deh. Gue tahu. Rumornya katanya. Tapi Kita back deh, coba back. Nah, cukup. Nah, itu dia tuh, Dri. Tapi katanya ada yang bilang dia udah meninggal, tapi padahal masih hidup kok beliaunya. Kasian banget. buat meramaikan. Ih. Nah, terus hilang. Hilangnya bagus banget lah gitu. Iya. Faded. Teknik editingnya kalaupun ini fake. Ini berat. Ini susah ini. This was solid. Iya. Susah. This was an era. Iya. I love this.
I love this Ya, video. tapi pada saat itu kita tuh punya sejuta alasan untuk nonton TV kan. Ya. Lo apa sih yang bikin drone tuh ini? Seru gak sih buat dibahas? Seru. Betul. Iya kan? Betul itu Sampai doang. hari ini kita bahas juga masih seru. Iya. Masih seru sih video. Betul. Terus video Lawang Sewu, terus video Bondowoso juga kan ada ya. Tapi dari semua itu, kalau kan lo udah 13 tahun, 14 tahun maybe ngelihat semua video-video gini, ada nggak satu yang compelling? Yang menurut lo begitu lo lihat kayak, maybe Paling benar. struck to the heart. Iya. I like that. Yang terakhir si Lawang karena Sewu. iya si Roman, Lawang ya, Sewu oke. itu, tapi again it's production ya. Jadi Ya. Oh, agak susah karena ya. iya aku percaya reaksinya asli. Tapi aku nggak tahu apakah it was structured. Oh, oke. Kalau yang azan? Kalau yang azan aku nonton setiap hari. Nah, nggak tahu ya apakah itu di plan di situ. Oke. Tapi itu beneran ada. Dri kayaknya nanti lo Tapi harus beneran, lo harus sumpah. cari. Kita- gitu. Aku ini cari aja. malam ini, aku Iya. kirimin. Kita buka ke komunitas kita juga di Discord kalau ada yang bisa nemuin Please. Betul. klipnya. Katanya Lost Media nih. Wah, Close macam- media keren sih Betul. title-nya. macam konspirasi Orba aja Lost Media. Tapi Dri, ini gua akan Kayak menutup. teks Super Semar aja. Gua akan menutup. Kayaknya mungkin Adri dan Nessie mungkin nggak tahu. Coba lo cari In My Place-nya Coldplay. Lo udah pernah dengar cerita ini belum? Gua akan buka dua nih. In My Place-nya Coldplay. Lo tau video klipnya nggak, Dri? Oh, Yang dia di ini dia. Yang which is sebenarnya Coldplay ini kita bisa punya konspirasi sendiri lagi ya karena Chris Martin nggak tua-tua. Nih kita lihat coba. Ayo. Lo agak majuin. Nah, lo tau nggak orang belakang di dua itu? ya. oke. Ya. Saya tidak tahu kebenarannya, tapi konon katanya waktu Coldplay syuting itu dua orang itu nggak ada. Hah? Oh ya? Coba lo play aja. Batunya mati tuh. Anjir. Tapi hilang nggak? Jadi di di situ beberapa tuh- shot ada yang nggak ada. In my place. Ya mungkin dia di tempatnya si hantu itu kali ya. Karena Itu sih kelihatan ada. ya Itu ada. tuh Itu ini nggak nggak ada. Walaupun itu bisa permasalahan, tapi ini kayaknya orang ya. Ini orang ini. Ada shadow-nya nggak? Ini ada grupis nggak bisa dilarang aja kali. Satu, Tapi bergerak nggak? itu dia. Tapi Aku dia nggak nggak tahu. gerak-gerak sih kayaknya. Tapi diem sih, Dri. Iya sih. Nah, sama satu lagi, konspirasi tentang lagunya Peter Pan yang Katakan Dengan Indah. Katanya ada suara hantu perempuan ya. Lu pernah denger nggak? Iya, ini pernah dengar waktu SD. Lu pasti baru tahu kan? Katakan Dengan indah, dengan terbuka hatiku. Ada suara Nika Ardila. Waduh. Tapi kayaknya nggak mungkin lah, ini terlalu produk. Hantu-hantu merdu ini mah. Tapi menurut lo, Nes, apa charmnya? Kenapa di era-era ini kan sebenarnya tahunnya nggak jauh-jauh nih, Iya. ya kan? Apa charmnya? Kenapa pada saat itu tuh ke pop culture tuh begitu-begitu tuh? Kalau lo punya teori sendiri nggak? Kayaknya buat banyak orang misteri itu seru aja gitu untuk dibahas dan untuk di-explore dan untuk Ya. jadi bahan perdebatan. Iya, Jadi iya. menurut aku apalagi zaman dulu ya di mana media tuh limited. Di mana kita untuk kayak misalkan tadi iklan itu kita harus tunggu gitu atau Betul. kayak untuk nungguin rerunnya apa namanya yang Ya. sudah selesai Betul. apa itu tuh? Iya, gua ngerti. Itu. Karena Acaranya apa? karena waktu itu kan acara itu kan kita cuman terbatas banget. Betul, jadi kita harus nungguin rerunnya lagi atau nungguin Gue media ingat banget membahas. zaman-zamannya layar emas. Nonton layar emas. Apa itu? Layar emas dia nggak tahu. Udah. Jangan jadi konten nostalgia gitu. Dulu sebelum ada OTT, after di layar lebar turun ke stasiun TV, itu namanya layar emas. Oh. Jadi kalau misalnya dari bioskop, udah turun. kalau dulu kan dilempar ke OTT. Sekarang. Kalau sekarang kan dilempar ke OTT. Dulu di rerun di TV. Oh, Jamnya ada namanya layar emas. Oh. Jadi kayak fresh from the bioskop. Dilempar namanya layar emas. I don't know. Yang which is karena itu ditaruh ke layar TV, itu banyak sensornya. Banyak sensor, kepotong berita. Kepotong berita, Ya, ada jam 9 ada berita iklan. dulu, Jadi kita terus bisa 10 kayak baru, iya. literally misalnya kita nonton Star Wars, tapi nanti di menit 30 ada iklan nugget, bisa gitu. Ya, tapi pada saat itu emang begitu kan? Iya emang gitu. Lorenzo Lamas masih gitu. Nggak lah sama. Udah jangan terlalu tua, Ngerti, Cok. ngerti, Oke. ngerti. Iya.
Pokoknya intinya apapun yang terjadi di semua konten-konten itu ya kita nikmatin sebagai keseruan aja lah ya. Oke. Tapi Anjan di Trans TV saya akan cari. Oh iya, ini ada email juga. Silakan. Oke. Kita bacakan. Selalu anonim ya kalau yang email. Gua pernah lihat sosok di pohon beringin. Waduh. Apakah partai yang jatuh ini? Waduh, gua udah tahu lo mau arah ke sana. Halo Bang, gua mau cerita pengalaman yang sampai sekarang masih bikin gua merinding. Kejadian waktu gua pulang malam lewat kampung daerah Jawa Tengah. Di pinggir jalan pohon beringin gede banget, tempat yang dari dulu memang dibilang angker. Pas gua lewat ada sosok besar hitam, badannya kekar dan tinggi banget berdiri dari bawah pohon. Awalnya gua kira orang biasa, tapi pas motor gua mendekat bentuknya aneh, badannya kayak penuh bulu dan matanya merah samar. Gua langsung ngebut yang paling aneh. Pas sampai rumah badan gua bau anyir kayak Lumpur dan amis. Besok warga di situ memang sering muncul genderuwo dan sejak kejadian itu gua gak pernah berani lewat situ sendirian malam-malam. Mau dibilang halusinasi, gue juga sadar penuh waktu itu. Iya. Ya, menurut gua iya. Tapi sebetulnya kayak kalau kejadian-kejadian gue nyetir sendirian ada sosok nyebrang tuh. Lo pernah lihat ya? Iya kayak gitu. Oh iya? Sih. Tapi gua nggak tahu antara ngantuk sama antara. Oke. Denial. Tapi memang Gua juga sebenarnya ada cerita gua lagi nyetir di Depok. Cuman begini, ini permasalahannya. I have to be fair. Oke. Saat itu saya masih dalam pengalaman. So, kita nggak pernah tahu apakah itu memang real penampakan atau memang halusinasi. Tapi intinya adalah memang, ya kalau memang tempatnya serem, ya udahlah nggak apa-apa. Anggap aja bunga-bunga dalam perjalanan. Kan ente jadi bisa email ke kita kan, jadi seru ceritanya. ya. Oke. Selamat berburu The Lost Media of Azan Trans 7. Kita tunggu ya. Tapi ini seru tuh Kak dibahas, kalau misalkan mau kita nanti bahas di channel aku. Boleh. Kita carikan media-media lama ya. Lu cari media-media lama ya. Oke. Oke, sikat. Sip.